Balik lagi di Apaan Sini TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Deyes. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini balik lagi kita akan ngobrolin seputar musik tentang Bring Me The Horizon ya. Semoga info kali ini ya gak bikin lu bete nonton ya. Karena hari ini gue pengen ngebahas Oliver Sykes nge-spill project barunya Bring Me The Horizon. Nanti kita akan bahas itu, tapi sebelum itu buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share. Kita bangun channel ini agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan juga semoga menjadi tontonan yang bikin lu happy menjalani hari dengan informasi musik. So, nanti kita akan bahas tentang Bring Me The Horizon dan kita obrolin tentang gimana opini masyarakat tentang Bring Me The Horizon dan sebagainya. Tapi kita ke infonya dulu. Let's go! Oliver Sykes baru aja bikin fans penasaran nih, gara-gara dia update foto di studio rekaman. Kira-kira dia lagi ngerjain album baru atau cuma gimmick April Mop doang ya guys ya. Soalnya tanggal 1 April kemarin Oliver Sykes ngeposting foto selfie di Instagramnya tuh. Dia ngasih lihat ke para fansnya kalau dia lagi di studio rekaman. Ya meski vokalis Bring Me The Horizon tersebut nggak ngasih tahu kegiatannya ngapain karena cuma ngasih caption di studio. Tapi bulan Desember lalu Oliver Sykes sempat bilang ke media Kerrang kalau dia pengen banget ngerilis album edisi spesial dari Post-Human Next Gen ya guys ya. Bahkan Oli juga sempat nyebut tuh kalau pengen banget ngerilis album baru, yes BMTH tapi di tahun ini. Soalnya menurut Oli, Bring Me The Horizon punya beberapa lagu yang sebenarnya udah dibikin pas ngerjain album Post-Human Next Gen, tapi belum dirilis sampai sekarang. Oli yakin tuh kalau lagu-lagu tersebut banyak disukai para fansnya Bring Me The Horizon ya. Tapi memang apapun info yang Bring Me The Horizon kasih sih memang selalu dinanti para fansnya dan mereka selalu pengen hal baru dari Bring Me The Horizon, terutama lagu ya atau single terbarunya Bring Me The Horizon. Lanjut. Tapi Oliver belum bisa mastiin juga kapan lagu-lagu tersebut bakal dirilis. Soalnya dia nggak mau bikin janji palsu yang bikin para fansnya sendiri kecewa nih guys. Oliver juga nekanin lagi, meskipun nggak ngasih janji ke para fans, tapi dia ngasih sinyal kalau bakal ada lagu baru yang dirilis, yes, tahun ini. Tapi kalau menurut kalian nih, BMTH bakal ngerilis album baru atau yang biasa disebut dengan edisi spesial Post-Human Next Gen atau cuman single doang? Bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gitu. Ya tapi gue bilang sih ya, kita obrolin tentang Bring Me The Horizon dikit ya. BMTH memang terbilang produktif sih kalau gue bilang dalam bikin suatu karya. Dan belum lama ini juga kan dia bikin cover lagu Wonderwall-nya milik Oasis ya. Yang dibikin Januari, tapi dirilisnya bulan Februari kemarin guys ya. Dan itu juga udah sempat gua bahas di sini. Tonton dulu kalau memang belum nonton karena di situ ada pro dan kontra tentang lagunya Wonderwall milik Oasis yang di cover sama Bring Me The Horizon ya. Balik lagi nih guys. Memang sosok yang satu ini sih gua bilang kalau memang bikin gebrakan di musik itu suka nggak terduga sih kalau gue bilang guys. Contohnya kadang-kadang Oliver Sykes suka bereksperimen, kita ganti genre yuk di musik. Itu menurut gue kan gila banget.
Jadi lu nggak pernah berada di titik nyaman menurut gue. Oli nggak suka banget berada di titik nyaman dari suatu band atau Bring Me The Horizon yang nggak berkembang menurut dia sih. Jadi memang orang itu suka bereksperimen, apalagi kemarin pas lagi barengan sama si Jordan Fish ya. Doi, wah eksperimennya gila-gilaan ya. Jordan ngasih materi ini, ditelan, dikembangin lagi. Dan mau nggak mau teman-temannya juga ngikut karena memang written songnya itu Oliver Sykes sendiri ya. Jadi ya dia mau bereksperimen sama lagu yang dia bikin lewat musik dari teman-temannya, ya menurut gue sah-sah aja. Tapi itu sih yang bikin menurut gue sih menarik sih dari Bring Me The Horizon, yang selama ini gue simak dan selama ini gue cukup ngikutin, karena memang gue ngikutin Bring Me The Horizon dari zamannya dia masih alirannya serba scream ya, masih dark alirannya tuh, jadi nggak kayak sekarang. Kalau misalnya orang yang baru ngikutin dari sekarang, oh lagunya cukup bisa dinikmatin, coba lu denger zaman-zaman dulunya Bring Me The Horizon, pasti gue jamin lu kalau yang baru-baru tahu Bring Me The Horizon pasti kaget, oh ternyata Oliver Sykes bisa seganas dan segarang itu di atas panggung, nggak kayak sekarang ya. Sekarang juga gue bilang penampilannya malah lebih oke sih, karena makin dia usianya bertambah semakin dewasa lah, dia semakin keren sih. Dari segi panggungnya juga semakin terkonsep gue bilang. Dan yang kemarin datang ke Indonesia juga gue lihat di depan muka gue tuh memang aksinya Oliver Sykes dan kawan-kawan luar biasa ya. Aksi panggungnya memukau, udah gitu efek-efek yang ditampilkan di atas panggungnya tuh emang gak bisa dibilang biasa aja menurut gue, karena itu memang jadi kayak pola ukurnya Bring Me The Horizon dalam menampilkan suatu pertunjukan musik menurut gue sih. Dan balik lagi sih kita bahas info yang barusan gue bahas ini, kalau memang Oliver biasanya nge-spill sesuatu, dia pasti membuat suatu karya sih, walaupun memang itu jatuhnya masih simpang siur. Tapi kalau menurut gue sih emang ini kayaknya dia bakal, kalau nggak ngeluarin single, dia bakal ngeluarin edisi spesialnya untuk Post-Human Next Gen. Tapi sih gue berharap sih Deluxe Editionnya aja deh, nggak usah single-single, karena kemarin udah ada single cover dari Wonderwall-nya Oasis ya, dia cover gitu. Menurut gue udah cukup lah, mendingan langsung digempur sama Deluxe Editionnya Post-Human Next Gen. Menurut gue akan lebih epic lagi, apalagi kan di sela-sela turnya dia nih yang akan diadain. Nanti kita akan coba simak ya, gue juga penasaran sih. Gue udah lama nggak mantau Instagramnya Bring Me The Horizon, dia turnya kemana aja. Nanti kita akan coba simak di Instagramnya Bring Me The Horizonnya. Semoga juga yang nonton juga enjoy aja ya, karena lu gue bawa kesana kesini gitu kan untuk Bring Me The Horizonnya, nggak apa-apa lah. Jadi emang gue bilang cukup menarik sih materi yang ditawarkan Post-Human Next Gen yang kemarin tuh. Menurut gue albumnya menarik banget, karena memang kalau misalnya ada yang belum denger, tapi nggak mungkin ya buat yang belum denger aja wajib denger sih. Di platform musik digital juga udah banyak banget. Jadi memang Post-Human Next Gen menurut gue album yang cukup menarik, karena walaupun tidak ada nuansa Jordan Fish, tapi tetap ada rasa musik yang dibawakan walaupun nggak ada dia sih. Jadi dia tetap kayak ninggalin jejaknya dia di musik BMTH yang baru ini, karena memang instrumen yang dibawa Jordan Fish kemarin gue bilang cukup amat mendominasi Bring Me The Horizon, jadi berbeda sih. Mungkin kalau fansnya yang terdahulu bilangnya jadi aneh gitu, karena memang yang pertama kali gue denger waktu Sleepwalking ya, mulai ada Jordan Fish itu menurut gue wah kok jadi berbeda banget. Bring Me The Horizon 180 derajat berubah gitu dari segi musik, sound, dan segala macamnya. Dan apalagi Oli sekarang pun bereksperimen dengan musik dan juga liriknya dia, jadi lebih keren sih menurut gue sih untuk di album-album selanjutnya walaupun tanpa Jordan Fish. Ya kita akan coba nih ya, gue lagi memang pengen lihat turnya Bring Me The Horizon aja. Semoga yang nonton masih betah ya. Gue ajak keliling-keliling ke Instagramnya Bring Me The Horizon nih guys. So jadi ini kita udah masuk di Instagramnya Bring Me The Horizon. Gue udah lama banget nggak lihat Instagramnya Bring Me The Horizon. Walaupun di sosial media gue kadang-kadang scroll, tapi biasanya gue jarang banget mantengin Bring Me The Horizon ya. Kita kan coba lihat. Gue penasaran banget sama konsernya Bring Me The Horizon yang kali ini di mana aja, karena kemarin mereka rehat beberapa bulan ya, nggak konser, nggak tour lah ibaratnya, agar kesehatan para personilnya juga gue bilang, apalagi mental health-nya agar lebih
fresh aja nanti saat tour ya. Kita lihat live-nya ya. Oh, mereka ternyata live-nya itu di Rock am Ring tanggal 6 sampai 8 Juni besok ya guys ya. 8 Juni besok nih. Oh, tiketnya tapi udah sold out, Cok. Tuh. Juni, Agustus masih ada dan masih ready juga tiketnya ya. Mungkin kalau ada yang di luar negeri ya bisa nonton ya. Ini kita hanya sekedar melihat-lihat aja ya guys ya, karena mereka live-nya itu performnya di luar negeri sana dan nggak di Indonesia ya. Sampai Oktober, Cok. Sampai Oktober. Oh, oke lah. Dan mereka live di Los Angeles tiketnya udah habis loh bro. Jadi kemarin waktu pas gua bahas tentang Linkin Park, ya, itu kan dia Linkin Park ngejual tiketnya tuh di diskon habis ya. Dan di Intuit Doom juga nih kebetulan nih, tapi tiketnya belum habis. Bring Me The Horizon udah sold out coy. Padahal artis UK perform di LA ya. Kalian bisa simak sendiri, ternyata bener. Tiketnya laku keras coy. Jadi dari Juni sampai Oktober mereka masih ada jadwal buat perform atau show ya guys ya. Ini dibilang tour ya. Wah sayang banget nih gue kalau ada di negara-negara ini, gue pasti pengen nonton coy. Karena memang aksinya Oli dan teman-temannya ini gue bilang gokil parah, keren mampus sih. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada yang tinggal di negara yang gue tampilkan di sini, bisa nonton lah Bring Me The Horizon. Ya karena memang balik lagi harga tiketnya juga harga tiket sana sih. Jadi kalau misalnya lu berpenghasilan ya penghasilan luar negeri sih fine-fine aja nonton, pasti bakal lebih murah sih dibandingin kalau misalnya lu penghasilan Indonesia lu nontonnya di luar negeri, ya pasti harganya gila banget. Tapi enggak juga ya. Kemarin yang gue bahas tentang Linkin Park itu enggak juga, Cok. Harganya di bawah 1 juta karena tiketnya diobral atau di diskon habis sama promotornya ya. Karena indikasinya nggak laku. Jadi kalau belum nonton dulu di sini sekalian gitu kan. Oke ya. Gue cuma pengen lihat aja di sini karena jadi gue udah lama nggak nyimak tentang Instagramnya Bring Me The Horizon dan kapan mereka tur gitu kan ya. Oke. Mantap. So ya, jadi gue cuma pengen tahu opini kalian. Kalau memang berkenan tulis di kolom komentar. Kira-kira Oli bakal bikin single atau The Loop Edition Post Human Next Gen yang seperti dia obrolin dari tahun kemarin di Kerang ya. Jadi kalau memang berkenan tulis di kolom komentar. Kalau feeling gua sih dia bakal bikin single sih, tapi gue berharapnya sih dia itu bikin The Loop Edition aja langsung untuk Post Human Next Gen seperti yang udah dia jadwalkan, karena banyak lagu yang udah dikemas tapi belum rilis atau belum tayang. Jadi sayang banget kalau memang gak dirilis, ya sekalian aja jadiin The Look Edition ya. Karena bakal lebih keren pastinya sih. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar kita ngebahasnya. Nanti kalian juga bakal bete karena gue cuma pengen ngobrolin tentang Bring Me The Horizon aja hari ini. Karena memang beritanya lagi happening banget di luar sana dan gue pengen ngebahas di sini. Jadi pendapat para fansnya tuh mempertanyakan apa yang diposting Oli kali ini, tanda tanya besar gitu kan. Thanks banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip, thank you banget. Buat yang masih ngedukung channel ini juga gue thank you banget, karena semangat dari kalian ngedukung channel ini bikin gue semangat buat ngobrol di musik dan bikinin video buat kalian gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana, cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi guys ya. Gua Leo pamit, kita ketemu di episode musik selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.